القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ما ضاقت الله وفرجها الله أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخصصة لحضرة الشيخ أبي عبد المعطي محمد نووي بن مرجابي إلى حضرة الشيخ السيد أحمد المرزوقي المالكي ولا حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع مشايخنا ومعلمينا ومدرسينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد لله لنا ولهم الفاتحة. Kita lanjut halaman 176. Baris ke-9 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dar amin. Wa waqa'a lahu fit tariqi ajaibu katsirah. Dan terjadi bagi Rasulullah di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya apa yang terjadi ajaib katsirah, peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya, yang banyak. Artinya bahwa ketika Rasulullah tuh dengan kecepatan yang hebat sekali, tapi Rasulullah masih melihat di dalam proses perjalanan itu peristiwa-peristiwa yang banyak. Ini kalau kita baca kitab secara khusus tentang Isra Mi'raj, lebih banyak lagi nih cerita tentang hal-hal yang gharib ya, asing sekali begitu. Rasulullah digambarkan ya ketemu nenek-nenek misalnya dengan dandanan yang sangat menor. Ya, ketemu juga berbagai macam kasus lah pokoknya yang menggambarkan sebagai amsilah, sebagai misal ya bagaimana kehidupan umat Nabi gitu ya. Nah, ini salah satunya diceritakan tapi sedikit sekali di sini. Wajah fi riwayatin, dan datang hadis dalam riwayatnya anna Jibrila raqiba ma'ahu alal buraqi, bahwa Jibril mengendarai bersama Rasulullah SAW ya kendaraan yang namanya buraq. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, dan Rasulullah melewati kota Madinah. Ya, jadi Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj itu masih di Mekah tuh jadinya ya, belum hijrah. Masih ada di Madinah, kira-kira nanti antara 1 tahun lebih lah sedikit begitu. Nah, melewati kota Madinah, fa amarahu ayyanzila, maka Jibril memerintahkan Nabi untuk turun, wa yusalli hunaka, dan sholat di Madinah tadi itu ya. Itu siapa yang tahu tuh kalau begitu ya, bahwa Nabi di Madinah pada waktu itu turun lalu sholat. Tentu ya di masa itu Rasulullah kan belum pernah ke Madinah tuh, maka kondisi Madinah ya jangan digambarkan seperti Madinah yang sekarang gitu ya, yang ramai dan sebagainya. Dulu masih kota seperti biasa saja ya. Ramainya kota Madinah kan sekarang karena ada makam Rasulullah ya. Nah, dulunya belum seperti itu tentu ya. Tapi isyarat bahwa Jibril memerintahkan sholat di Madinah ya, ini udah nampak ya bahwa ini merupakan satu kota yang penting, kira-kira seperti itu. Wa bi Madyana, dan juga melewati kota Madian. Fa amarahu bidzalika, lalu kemudian Rasulullah Jibril juga memerintahkan Rasulullah untuk turun dan untuk melaksanakan sholat. Ya, kalau nggak salah nih tempatnya Nabi Musa nih. Wa bi baiti lahmin, dan melewati ya Bethlehem kalau orang sekarang teman-teman. Alladzi wulida fihi Isa,
di mana dilahirkan di situ Nabi Isa. Fa amarahu bidzalika, lalu Jibril pun memerintahkan Nabi untuk turun dan sholat. Ya, jadi kota-kota yang dianggap merupakan kota suci di mana Nabi pernah ada di situ, ya yang istilahnya selewatan gitu jadinya. Nah, itu di situ Nabi diperintahkan untuk turun lalu kemudian sholat, ya. Kalau daerah-daerah atau kota-kota yang Nabi tidak sembarangan lewat, ya itu tidak disuruh turun gitu ya, karena nggak mungkin Nabi keliling dulu ke wilayah-wilayah di mana para nabi pernah ada di situ, ya. Misalnya di Mesir, ya, itu kan di situ dulu ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa gitu kan. Ya, tapi dari Mekah ke Madinah, ya, ke Baitul Maqdis itu enggak ngelewatin Mesir masalahnya gitu, ya. Sehingga enggak turun di situ. Falamma wasala ila Baitul Maqdis, tatkala Rasulullah ya sampai ke Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa maksudnya. Dakhalal masjidah, maka Nabi masuk masjid minal babi syarqi, dari pintu sebelah timur. Ini mohon maaf nih, saya nggak bisa nggambarin nih karena belum pernah ke sono gitu ya. Kalau nggambarin kota Madinah masih kebayang, kalau kota Baitul Maqdis belum bisa nih ya. Tsumma shalla, kemudian Nabi salat. Huwa wa Jibril, yaitu Nabi bersama malaikat Jibril. Rakaat ini sebanyak 2 rakaat tahiyatul masjid, ya, salatnya adalah sebagai salat tahiyat masjid, salat penghormatan kepada masjid. Falamma faragha, tatkala keduanya selesai, Jibril dan Nabi Muhammad selesai melaksanakan salat tahiyat masjid, min salatihima, dari salat keduanya, lam yalbath sallallahu alaihi wasallam illa zamanan yasiran, ya, tidak berdiam Rasulullah kecuali waktu yang sebentar, hatta ra'al masjidah, sehingga Rasulullah melihat di dalam masjid, qad ijtama'a fihi unasun katsirun, sudah berkumpul, ya, manusia yang jumlahnya banyak. Siapa manusia tadi? Ya, minal anbiya, ya, dari kalangan para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Wah, bukan aja itu, wal malaikati, dan juga para malaikat, wal insi, manusia, ya, tentu selain nabi dan rasul, wal jin, dan juga jin, ya, yang diyakini di sini bi abdanihim wa arwahihim, dengan badan mereka dan ruh mereka, ahya wa amwata, baik yang pada waktu itu masih hidup ataupun yang sudah mati. Kalau para nabi dan rasul dapat dipastikan sudah mati semua, ya. Nabi Isa kan nabi terakhir, walaupun kematian beliau tidaklah normal seperti kematian nabi-nabi yang lainnya, tapi Allah sudah menyatakan, inni mutawaffika wa rafi'uka, gitu ya. Aku mewafatkan kamu, dan tapi mengangkat kamu. Jadi Nabi Isa diwafatkan oleh Allah. Apakah mana wafat itu benar-benar wafat sebagaimana biasa manusia, tapi nanti di akhir zaman dihidupkan kembali, itu hal yang bukan susah bagi Allah, ya, yang begitu sih. Bagi kita punya keyakinan yang kuat hal sebenarnya, karena Allah Maha Kuasa, Maha apa segala-galanya. Lalu juga sebagai nabi terakhir, kalau begitu semua nabi pada dasarnya sudah tidak adalah, paling tidak, kalau tidak ingin dikatakan mati misalnya, ya. Tapi pada waktu itu dibalikan kembali oleh Allah, baik badannya maupun juga ruhnya. Untuk apa? Untuk bersama-sama, ya, menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau yang dibilang ahyaan, yang hidup, ini yang jadi perkara, ya. Siapa di antara mereka yang hidup? Ya. Kalau amwatan udah kita pastiin dah, para nabi dan rasul itu adalah para mati, udah mati. Nah, mungkin sekarang yang masih dikatakan hidup, ya, mungkin para malaikat, ya, jin juga bisa hidup. Nah, manusia ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan. Sehingga kalau diduga begitu, untuk manusia yang hidup memungkinkan adalah orang-orang baik yang memang ada pada waktu itu, yang tinggal di sekitar kota Baitul Maqdis, ya.
Bukan yang mengherankan kalau di sekitar Baitul Maqdis udah ada orang yang beragama Islam, karena di situ kan ada masjid, ya kan? Nggak mungkin tidak ada orang beragama Islam sementara di sekitarnya itu, ya artinya nggak mungkin ada masjid sementara di sekitarnya tidak beragama Islam. Permasalahannya Islamnya Islam yang mana nih, gitu? Karena Nabi belum ke situ, ya. Nah, Baitul Maqdis kita ketahui kan itu dulu juga tempat para nabi, ya. Paling tidak kita menurut sejarah yang bangun adalah Nabi Sulaiman misalnya, ya. Terus diwarisi-warisi oleh pengikut-pengikut berikutnya. Nah, kalau kita baca berikutnya, Baitul Maqdis itu Palestina, ya, Bethlehem, ya itu kan daerah-daerah memang suci semua, tempat para nabi berada di situ, ya, paling tidak terakhir Nabi Isa. Nah, dengan kata lain kalau begitu sangat memungkinkan orang yang hidup di sekitar masjid berarti orang yang pada waktu itu masih beragama dengan syariat, ya, yang masih ada pada waktu itu, yang masih bertahan dengan syariatnya nabi-nabi terdahulu. Adapun yang mati sangat memungkinkan kalau itu dari kalangan manusia, mungkin mereka adalah para waliullah yang dulu diangkat, para sahabat-sahabat Nabi, ya. Kan dalam setiap kurun Nabi itu hadir, ya, itu kan ada orang-orang yang membelanya kan. Ya, gampangnya kalau kita lihat dengan Nabi Muhammad itu ada Abu Bakar, ada Omar, ada Utsman, ada Ali, ya. Ya, sangat memungkinkan Nabi Isa misalnya ada Hawariyin, ya. Nabi Musa juga ada orang-orang di sekitarnya yang dekat-dekat. Nah, itu mungkin mereka itulah yang mungkin mati tapi kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para waliullah, ya, itu jangan kita batasi bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad saja, ya. Kita kenal misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, yang enggak, itu memang betul dari kalangan umat Nabi Muhammad. Dari kalangan umat nabi-nabi yang lain juga ada yang nanti Allah angkat sebagai penerusnya, yang mungkin mereka juga adalah para waliullah juga, gitu. Cuman dari kalangan nabi pada waktu itu, ya, dengan syariatnya, ya, mungkin dengan tasawufnya yang ada pada waktu itu dan lain sebagainya. Yang jelas kalau kita kembalikan semuanya ini berdasarkan iman begitu, itu bukan hal yang sulit untuk kita mempercayainya. Tapi kalau kita pakai dasarnya cuma otak doang gitu, ya otak kita kan gak jauh dari dengkul, ya kan. Jadi susah kalau untuk memikirkan hal-hal yang begini hanya sebatas, ya, berpikir dengan otak doang begitu. Saya pernah, ya, dikasih tahu begitu oleh beberapa orang lah begitu, memang. Kalau bisa katanya untuk berziarah ke makam wali-wali, nah itu katanya jangan dilaksanakan di bulan haji, ya. Jangan ziarah ke makam, termasuk Wali Songo di sini, ya. Nah, itu jangan dilaksanakan di bulan haji. Kenapa? Orang itu bilang katanya kuburannya pada kosong, katanya gitu. Ya, kuburannya kosong. Kemana, ya kan? Pergi haji katanya begitu, ya. Jadi mereka tuh para wali-wali yang ada, yang sekarang kita kenal tuh, itu pada waktunya bulan haji itu kosong semua tuh. Mereka berangkat semuanya, ya. Dan cerita-cerita yang seperti itu, ya, sangat sangat luar biasa. Satu aja saya cerita, ya. Dulu masih orang haji tuh kumpul di Pondok Gede tuh, ya. Kalau nggak salah mulai dari kawasan Jawa Barat, Cirebon, Bandung, itu kan Jakarta tuh kumpulnya kan di, dulu kita bilang PHI kalau nggak salah, ya. Pondok Gede itu situ tuh. Nah, ini ada orang dari Jakarta, ya, pas sampai ke Pondok Gede tersebut ketemu tuh dengan orang yang datang dari Cirebon, gitu, ya. Ya, udah kenalan, ngobrol segala macam. Ternyata, ya di Pondok Gede itu ada kamarnya begitu, ya. Sehingga mungkin karena matching kali ngomongnya gitu enak, ya,
Sehingga akhirnya setiap kali itu akhirnya ketemu melulu begitu ya. Dulu kan kalau nggak salah di Pondok Gede itu ada 2 harinya gitu nunggu untuk berangkat ke pesawat gitu kan. Nah berarti 2 hari itu sholat jamaah bareng, makan bareng ya kan. Nah terus berarti kan mereka juga nih satu kloter kalau gitu kan. Nah, berangkat dengan satu pesawat yang sama. Terus sampai selesai melaksanakan ibadah haji. Terakhir pada waktu perpisahan yang orang dari Cirebon itu bilang, kapan ente bisa ke rumah aneh? Katanya begitu ya. Setahu aneh, katanya orang Betawi kalau bulan 40 hari dulu kagak boleh kemana-mana katanya gitu kan ya. Kalau orang dulu nih, orang dulu tuh kalau pergi haji 40 hari tuh nggak boleh pergi jauh katanya begitu ya. Dulu gitu ya. Sekarang mah 2 hari udah dagang lagi ya. Nah, ya udah nanti dah pokoknya habis 40 hari kita ketemu lagi dah ya. Tuh orang nulis alamatnya tuh ya. Nah, nih kalau ente mau datang dari Jakarta naik mobil ini nih ya. Turun di sini. Tulis tuh daerahnya. Dari sini naik mobil lagi nomor ini. Nah, itu berhenti di depan rumah saya gitu insya Allah katanya gitu ya. Nah, udah berpisah dah tuh ya. Setelah itu udah beberapa bulan ya baru nih yang orang Jakarta punya kesempatan untuk datang ke Cirebon. Datang tuh sesuai dengan catatan yang ada tuh diturutin aja semuanya ya. Nah, sampailah ya di depan rumahnya itu dia. Lalu apa namanya? Nanya-nanya nih ya. Hanya dikasih tahu tuh alamatnya, tapi rumah yang di sekitar itu yang mana itu yang dikasih, yang kagak dikasih tahu gitu ya kan. Nah, nanya deh tuh, Pak, mau nanya ini rumah Bapak Haji ini di mana rumahnya? Di sekitar itu tuh ya kan. Siapa Pak katanya? Ya yang ditanya. Ini Haji Pulan gitu namanya. Wah itu Pak, udah 5 tahun yang lalu meninggal katanya begitu. Ya, udah 5 tahun yang lalu meninggal. Kemarin pergi haji bareng-bareng sama saya. Ini dia nulisnya alamatnya katanya ya. Ini dia nulisnya alamatnya nih dari dia nih ya. Masa 5 tahun yang lalu? Kalau 5 hari yang lalu, ya sebulan yang lalu saya percaya. Tapi kalau 5 tahun yang lalu saya kagak percaya. Ada orang bareng-bareng berangkat haji sama saya. Dia yang bilang katanya kalau 40 hari jangan, kalau belum 40 hari katanya belum bisa datang ya kan begitu. Ini dia nulis nih katanya. Ya terserah Bapak dah. Tuh kuburannya tuh katanya. Tunjukin tuh kuburan. Ya. Tunjukin kuburannya tadi bareng-bareng berlian. Ya. Luar biasa kan kalau gitu ya. Itu selama pergaulan tuh berarti kan bergaul sama siapa kalau itu? Bergaul sama orang mati kalau gitu ya. Nah, tapi kan hebatnya tuh bisa pergi haji kalau begitu tuh. Ya. Nah, berarti ini orang kelasnya kelas apa tuh kalau begitu ya? Orang dah dianggap katanya yang di kampung itu ada 5 tahun mati katanya, tapi bisa berangkat pergi haji dengan orang ya biasa aja kelihatannya tuh, makan, minum segala macam ya kan, ke masjid, ibadah segala macam. Pokoknya lengkap semuanya kayak manusia biasa aja ya. Baru tahu mati tuh setelah dia datang ke situ gitu ya. Nah, ini ya hal-hal yang sedemikian sangat mungkin terjadi tuh seperti itu ya. Tapi memang di kalangan-kalangan orang tertentu, enggak semuanya begitu. Ai annal anbiya wal mursalin, yaitu bahwa para nabi dan para rasul, qila dikatakan hadaru bi arwahihim wa ajsadihim, mereka datang, mereka hadir ya dengan arwah, dengan ruh dan jasad mereka. Wa huwa rajih, inilah pendapat yang paling kuat ya. Li'annal anbiya, karena para nabi ahya'un fi quburihim, ya, mereka adalah orang yang tetap hidup di kubur-kubur mereka. Yasumuna, mereka puasa, wa yusalluna, mereka salat, wa yahujjuna, dan juga mereka berangkat ibadah haji. Ala rajihi, menurut ya pendapat yang kuat, pendapat yang unggul. Nah, sekali lagi hal yang sedemikian ini jangan dipikirin hanya sekedar dengan otak ya, sekedar itu aja. Harus kita sadari hal yang sedemikian ini udah di luar nalar kita lah ya. Yang demikian itu sangat mungkin terjadi ya, manakala kuasa Allah ingin menjadikan yang sedemikian tadi itu ya.
Wa qala ba'duhum, bahkan mereka, sebagian mereka berkata, yankihuna, ya, pada kawin, ya kan. Para nabi itu biar udah mati di kuburannya itu, ya, itu ada yang masih nikah lagi begitu. Nah, tapi ini cerita yang termasuk gharib. Nah, maka dikatakan wa qala ba'duhum, sebagiannya aja begitu. Tadi kan ada kaul yang rajih itu di atasnya ya. Jadi yankihuna itu tidak masuk kaul yang rajih gitu, ya, kaul yang marjuh jadinya. Wala mani'a min anna ghairan nabiyyin, dan juga tidak ada yang dapat menolak bahwa selain para nabi, min solahai atba'ihim ma'hum, dari kalangan orang-orang soleh pengikut mereka, ma'hum, juga bersama-sama mereka, ya. Wa fi hadzal ijtima', dan di dalam kumpul ini, karamatun li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, merupakan penghormatan bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi di setiap nabi yang Allah utus kan itu ada orang yang beriman kepadanya, ya kan? Dan juga ada orang-orang saleh dan orang-orang dekat yang kita sebut di sini di kalangan bagi Nabi Muhammad kita sebut sebagai sahabat yang hidup melihat mereka, iman bersama mereka, mati bersama mereka. Itu kelasnya kan kelas sahabat kalau gitu kan di kalangan para nabi. Nah, nabi terdahulu ya begitu juga. Ya. Sampai batas akhir, ya, ada orang yang masih tetap melihat para nabi pada waktu itu, baru dah enggak lagi disebut sebagai sahabat. Nah, bagi sahabatnya nanti mungkin sama kelasnya, manakala mereka punya murid, ya, punya orang-orang yang mereka didik, maka masuk dalam kategori tabi'in. Tapi para nabi terdahulu itu, ya, sebagaimana juga di kelas nabi kita nih, ya, nabi punya sahabat, sahabat Abi semua muncul tabi'in. Tabi'in adalah orang yang lihat sahabat, sahabat adalah orang yang lihat nabi, dan begitu seterusnya, ya. Fa'arafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyin min baini qa'imin wa raki'in wa sajidin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal, ya, nabi-nabi di antara mereka ada yang, ya, berdiri, ruku, sujud, ya. Jadi pas mungkin Nabi sampai, mereka sudah nunggu duluan begitu, ya. Mungkin ada yang lagi sholat, posisi sholatnya lagi diri, posisi sholatnya lagi ruku, ada posisi sholatnya yang lagi sujud, dan seterusnya. Nah, apa yang berikutnya terjadi? Tsumma adzana Jibrilu wa uqimatis salatu. Kemudian Jibril azan. Lalu, ya, qomat untuk melaksanakan salat. Falamma sami'atin nasu dzalika, tatkala manusia mendengar, ya, azan dan qomatnya Jibril, qamu ala aqdamihim. Ya, mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka, sufufan, ya, berbaris-baris. Yantaziruna man ya'umuhum, ya, saling atau mereka menunggu siapa yang nanti akan menjadi imam bagi mereka. Nah, fa akhadha Jibrilu biyadihi alaihi salam, maka Jibril, ya, memegang, menarik, ya, tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqaddamahu, lalu, ya, bahasa kita mendorong ke depan lah begitu, ya, fil mihrabi, ke arah mihrab, fa shalla imaman bihim rak'ataini, maka salatlah Nabi menjadi imam bihim, bersama mereka, rak'ataini, sebanyak 2 rakaat. Salatnya gimana tuh? Diri aja, ruku aja, sujud aja, apa duduk aja? Nggak mungkin, ya. Kalau kita lihat sejarahnya sholat, ya, di dalam Al-Quran kata sholat kagak ada kalimat-kalimat penegasnya atau qaid namanya, atau sifat, ya, sholat apa gitu. Nabi terdahulu sholatnya apa begitu, enggak ada. Nabi-nabi terdahulu, ya, diwajibkan sholat, dan sholatnya tidak ada embel-embelnya gitu. Sholatnya bagaimana begitu itu enggak ada. Pokoknya sholat. Lalu umat Nabi Muhammad juga dalam Al-Qur'annya kata sholatnya enggak ada embel-embelnya, ya. Ayatnya yang kita baca wa yuqimunas shalah gitu kan, wa aqimis shalah, kan, udah sholat doang. Nabi-nabi terdahulu begitu juga, cuman kadang-kadang nabi-nabi terdahulu
digambarkannya itu dengan sujudnya, dengan rukuknya, ya, itu yang salatnya, ya. Untuk Nabi Ibrahim misalnya, ya, itu diperintahkan Nabi oleh Allah untuk, ya, antohir bayatin, ya, warukai sujud, ya, untuk orang yang tawaf dan orang yang rukuk dan sujud, ya. Saya belum pernah melihat dan mendengar gitu, ya, dimanapun kita berada begitu, ya, mungkin juga yang saya pernah inilah, misalnya ke Arab tuh, di Mekah, di Madinah, saya nggak pernah ngelihat ada orang yang kerjaannya rukuk doang gitu, ya, entah di masjid, di jalanan kali begitu, cuman rukuk doang gitu, habis gitu udah jalan gitu, nggak ada, ya. Yang namanya rukuk sama sujud pasti adanya di mana? Salat. Nah, jadi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memperbaiki, merenovasi Ka'bah, karena Ka'bah berfungsi pada waktu zamannya Nabi Ibrahim untuk orang yang tawaf dan orang yang ruku dan sujud. Orang yang ruku dan orang yang sujud maksudnya orang yang sholat, ya. Zaman Nabi yang lain mengatakan begini, as-sholatuka ta'muruka, gitu, ya. Apakah sholatmu memerintahkan hal ini? Ya, itu kalau nggak salah Nabi Shalih atau Nabi Syuaib itu kalau nggak salah. Itu juga bahasanya sholatmu. Nabi Musa ketika diangkat jadi nabi di namanya Wadi Muqaddas namanya, ya, lembah yang suci yang namanya Tua. Itu dialog Allah kepada Nabi Isa itu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Lalu lanjutan tersebut, wa aqimis sholata li dzikri, dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Atas dasar ini nih, maka Nabi Musa tahu salat, gitu. Nanti beritanya nanti selanjutnya mungkin ketika Nabi Musa, ya, ketemu Nabi di langit sono, ya kan, itu yang ditanya oleh Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, kamu dapat apa? Salat berapa waktu? 50 waktu. Tuh, yang ngasih saran, ya, supaya Nabi Muhammad mengurangi waktunya gitu, ya, dikurangi waktunya Nabi Musa doang, ya, karena memang Nabi Musa tahu banget, ya, mungkin sholat itu bagi umatnya adalah sesuatu perkara yang berat gitu. Dari 50 turun 45, turun 40, turun 35, terus turun lagi sampai 9 kali balik, ya, yang kurangnya akhirnya 45, sisanya 5 waktu. Yang ngomong tuh Nabi Musa tuh yang ngasih tahu begitu, ya. Nabi Isa sebagai nabi terakhir, ketika dia menjelaskan siapa dirinya, jawabannya, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, gitu, ya. Dan aku diperintahkan, aku dipesankan untuk sholat dan zakat, ya, selagi aku masih hidup. Gitu. Sholatnya sholat apa kalau begitu, ya? Ya pokoknya sholat, ya. Rakaatnya juga ada 2 rakaat, ya. Pokoknya itu gambaran sholat sebagaimana kita sholat 2 rakaat lah begitu. Karena kan nggak ada embel-embelnya itu sholatnya itu, ya kan? Maka sebagaimana sholat yang kita kenal, ya begitulah sholatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Cuma nanti, ya, di kalangan nabi-nabi tertentu katanya ada, ya, sholat-sholat yang memang khusus bagi mereka begitu, waktunya dan tempatnya gitu. Kalau kita kan 5 waktu nih, ya. Kalau nabi-nabi terdahulu katanya paling banyak 2 waktu gitu, ya, paling memungkinkan tuh pagi dan sore. Tapi umumnya 1 waktu begitu, ya, 1 waktu mereka sholat. Nah, dengan kata lain, coba kalau seandainya para nabi terdahulu belum pernah ngerjain sholat, ya,
Nabi-nabi terdahulu belum pernah ngerjain sholat. Orang-orang terdahulu belum pernah ngerjain sholat. Jin belum pernah ngerjain sholat. Ya, kaum-kaum soleh yang dekat dengan Nabi belum pernah ngerjain sholat. Tiba-tiba masuk ke Masjidil Aqsa, perintahnya sholat. Ya, Anda yakin pada nanya dulu tuh, Jibril, sholatnya gimana nih? Ajarin dulu dong. Begitu pada saat pertanyaannya, ya kan? Azannya mereka tahu azan, ya. Qomatnya mereka tahu qomat. Ya berarti kalau gitu nabi-nabi terdahulu udah terbiasa dengan azan dan qomat, ya kan? Itu pas giliran sholat langsung tuh qomat selesai, langsung mereka ya tadi tuh dikatakan ya qamu ala aqdamihim sufufan katanya. Mereka tahu dong kalau gitu sholat itu berbaris-baris begitu. Seperti kita kalau gitu sholatnya, ya. Nah, lalu nunggu imam. Oh, kalau gitu di zaman Nabi terdahulu ada juga dong sholat berjamaah. Karena mereka tahu ya sholat berjamaah harus ada imamnya kan begitu kan? Kalau seandainya sholat dulu nggak pernah berjamaah, mungkin mereka langsung aja tuh sholat sendiri-sendiri kalau begitu. Nah, faktanya mereka tahu ya bahwa melaksanakan sholat itu seperti itu, sama dengan sholat yang Nabi Muhammad kerjakan. Nabi Muhammad nggak ngasih tahu lagi tuh. Saya pernah sholat Idul Fitri atau Idul Adha tuh ya. Itu sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha tuh ada pengurus masjid yang ngasih tahu para bapak sekalian ya bahwa sholat Idul Fitri ya niatnya adalah begini, usolli dan seterusnya. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan takbir. Ya, rakaat pertama takbirnya sekian, rakaat kedua takbirnya sekian, ya, dan seterusnya. Dijelasin dulu tuh sama pengurus. Ini jangan-jangan nih ya bisa diduga nih jangan-jangan ada orang yang kagak tahu sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu begitu. Pada waktu itu Jibril ngomong nggak begitu? Para nabi, para rasul, ya kan? Mari kita sholat. Sholat diawali dengan takbir, lalu baca Fatihah, lalu sujud, lalu ruku, duduk. Nggak ada. Jibril nggak ngomong begitu. Habis qomat, tunjuk Nabi Muhammad jadi imam, langsung sholat, ya kan? Lah, berarti yang lain tahu dong kalau begitu sholat, ya. Nggak perlu diajarin lagi, sholatnya berjamaah, ya. Makmumnya udah otomatis, usolli fardhan lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala, pasti begitu jadinya, ya kan. Nah, ini membuktikan bahwa sholat itu adalah amalan para nabi, ya, terdahulu udah melaksanakan sholat sebagaimana kita juga melaksanakan sholat, itu begitu, ya. Fakana sufufu minal mursalin salasata sufufin. Adapun barisan para nabi itu jumlahnya adalah 3 barisan. Ya, maaf. Barisan para rasul itu jumlahnya 3 baris. Wa minal anbiya arba'atun. Dan barisan para nabi itu ada 4. Ya. Wal malaikatu wal insu wal jin sufufuhum la tanhasiru. Adapun barisan para malaikat, barisan jin, barisan manusia, barisan jin, sufufuhum, barisan-barisan mereka la tanhasiru, tidak terbatas, ya. Wa wasa'allahu alaihimul masjidah, dan Allah memperluas masjid tadi ikraman lahu alaihi salam, untuk menghormati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yakmul fihi safun wahidun, dan tidak sempurna, ya, satu baris pun aslan sama sekali. La fi jum'atin wala fi idin wala ghairihima, baik sebagaimana pada salat Jumat, salat Id atau salat selain keduanya. Li'annahu akbarul masajid, karena pada waktu itu Masjidil Aqsa termasuk adalah, atau Baitul Maqdis termasuk masjid yang paling besar. Jadi barisannya kalau gitu panjang kalau gitu, ya. 3 barisnya para nabi, 4 barisnya para nabi, barisan yang sangat panjang begitu. 3 barisnya para rasul, barisan yang sangat panjang. Nah, itu. Jadi kalau gitu banyak jumlahnya. Nah, sekali lagi ya, gambaran hal-hal yang seperti ini itu menjadi ujian iman bagi kita, ya. Peristiwa yang kayak begini, kalau seandainya ngomongnya batasannya harus ngertinya pakai akal, kagak ketemu dah pokoknya, ya, kagak ketemu. Maka bagi kita, ya, dijadiin ayat Al-Isra tuh sebagai ayat yang memang istilahnya tuh benar-benar
secara demonstratif tuh dalam hal segi keimanan tuh di situ. Ya. Bentuk perkara-perkaranya ada di dunia gitu. Kejadiannya ada, ya. Tapi pola pikir otak tuh enggak nyanggup kejadian seperti itu. Ya. Kalau peristiwa di alam kubur, ya, ada siksa, ada nikmat katanya gitu ya kan. Kita misalnya di kelompok kita, di kelompok orang tertentu gitu bilang, enggak, gua kagak percaya, ya. Ada nikmat kubur, ada azab kubur, oke lah, karena memang pembuktiannya juga susah, ya. Enggak ada yang bisa membuktikan gitu, ya. Tapi kalau Isra Mi'raj, ya, memang kejadiannya kan di alam dunia ini gitu, ya. Di alam dunia, di alam nyata gitu. Belum pindah alam jadinya, masih ada di sini. Tapi kalau dibicarakannya pakai akal semata, ya, itu nggak bisa. Maka ketika Nabi memberitahukan bahwa semalam dia Isra Mi'raj, Aisyah tuh, kalau nggak salah Aisyah ya, atau istri Nabi yang lain tuh, itu sangat melarang banget tuh begitu. Jangan dikasih tahu, ya. Nanti orang akhirnya pada kagak nerima begitu. Tapi Nabi bilang, ini kan harus saya sampaikan, gitu kan. Nah, ketika Nabi menyampaikannya, wow, ya, yang beriman, imannya makin jadi, gitu. Yang imannya setengah-setengah, sama yang imannya tipis lah begitu, bubar tuh, ya. Kenapa? Mikirnya pakai otak mereka tuh. Ya, mikirnya pakai otak. Kenapa? Mereka yang terbiasa berjalan, ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik onta tuh gitu untuk dagang, itu mereka umumnya gitu, kemungkinan besarnya paling sedikitnya itu berjalannya 20 hari. Ya. Mereka bilangnya begitu. Kalau dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan onta dan rombongannya begitu tuh rame-rame, nah itu paling sedikitnya baru sampai 20 hari. Ntar dari Baitul Maqdis ke Mekah lagi, ya 20 hari lagi gitu. Itu mereka dalam posisi berdagang tuh begitu katanya. Kan kita dengar yang namanya surah Ilaf itu ya, Rihlatas Syita'i Wasai tuh, ya kan? Nah, atas dasar logika yang kayak begitu tuh, tiba-tiba Nabi ngomong, semalam saya Isra dan Mi'raj. Kemana Isra Mi'rajnya? Ke Baitul Maqdis. Orang nanya, ente ke Baitul Maqdis semalam? Iya, Ginari udah pulang. Nah, gua aja kira-kira begitu tuh. Gua aja ya sama rombongan kalau ke sana 20 hari. Lu semalaman sampai. Ya kan? Enggak lah, gua kagak percaya. Kira-kira begitu gambarnya, ya kan? Karena apa? Logikanya, otaknya yang dipakai, ya. Nah, sementara kan Allah enggak selalu segala sesuatunya itu menggunakan otak doang gitu, ya. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Maka kita juga ya harus menyadari yang demikian, ya. Untuk memahami Isra dan Mi'raj ini enggak bisa semata-mata dengan menggunakan akal. Wa qila hadaral anbiya wal mursalun bi arwahihim faqat. Ya, dikatakan. Nah, biasanya kalau pendapat menggunakan kila nih, ya, itu pendapat yang lebih rendah, ya, lemah jadinya katanya. Tapi tetap dijadikan sebagai diajukan supaya ini menjadi salah satu pembanding. Hadaral anbiya, datang atau hadir para nabi wal mursalun dan juga para rasul bi arwahihim dengan ruh mereka. Ya, ruh mereka saja. Tasyakkalat fi suwari ajsadihim, yang membentuk pada ya gambaran atau bentuk tubuh mereka. Nah, ini pakainya kila, ya, berarti lemah kalau gitu, lebih lemah daripada yang di atas. Waqila, dan dikatakan juga rafa'allahul hujuba bainahu sallallahu sama bainahum fi kuburihim. Allah angkat ya hijab penghalang antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antara para nabi dan rasul di kubur mereka. Fasalla bihim fil masjid, maka Nabi salat bersama mereka di dalam masjid, wahum fi kuburihim, sementara para nabi di kubur mereka. Ini lebih enggak logis lagi yang ini nih, ya. Kalau Isra Mi'rajnya aja udah kagak logis, ini lebih enggak logis lagi. Bagaimana mungkin
Nabi katanya salat berjamaah, mengimami banyak orang, tiba-tiba jamaahnya masing-masing ada di kubur. Repot kalau begitu jadinya, ya. Maka pakainya kila gitu, ya. Walamma faragha min imamihim, dan tatkala selesai dari mengimami mereka, nasaba lahu Jibrilul mi'raja, maka Jibril memasang ya tangga naik, alladzi yarahul muhtadiru, yang katanya dilihat oleh orang yang lagi apa tuh sakarat ya, inda khurujir ruhihi, ketika keluar rohnya, ta'ruju alaihi arwahul mu'minin, di mana naik dengan tangga tersebut rohnya orang-orang yang beriman, min bani Adam, dari kalangan Bani Adam, wa huwa li jasadin nabiyina khassah, maka mi'raj itu ya, mi'raj tempat naik tersebut itu khusus bagi jasadnya Nabi kita, wali arwahil mu'minina ammah, dan bagi roh orang yang mukmin itu berlaku umum. Jadi kira-kira begini, selesai selesai sholat ya, Jibril itu memasang tangga ya, yang apabila kita pikir tuh tangga yang memungkinkan dari tempat itu menuju ke langit begitu ya. Artinya tuh Nabi menggunakan tangga itulah nanti naik ke atas langit. Tangga itu katanya adalah tangga yang biasa dipasang dan dipakai oleh Jibril manakala ada orang mukmin mati. Ya, orang mukmin mati, untuk naik ke langit tuh naik tangganya itu seperti itu. Jadi yang naik rohnya gitu, rohnya orang mukmin yang udah mati tuh, nah itu kalau ke langit itu naik tangga tadi. Nah, khusus untuk Nabi Muhammad tangga tersebut katanya sama tuh dengan tangga bagi roh orang yang beriman. Tapi untuk Nabi Muhammad bukan rohnya saja, tapi juga jasadnya. Jadi jasad Nabi Muhammad bisa tuh menaiki tangga tersebut ya. Nah, sekali lagi ini bukan perkara gampang untuk membayanginnya gitu ya. Membayangi itu aja susah gitu kita. Tapi inilah berita yang ya kita terima dalam hal ya terjadinya Isra dan Mi'raj. Wadalika, dikit lagi, wadalika litashrif wa ta'zim. Yang demikian itu ya, di mana jasad Nabi Muhammad bisa naik dengan tangga yang biasa dipakai untuk ruhnya orang yang beriman, litashrif wa ta'zim, untuk memuliakan dan mengagungkan, id yumkinuhu su'udu bidunihi, ya, karena memungkinkan Nabi naik tanpa tangga tadi gitu. Anglahu ila fawqis sama, ujung atasnya ada di ya pangkal langit, wa asfalahu ala sakhrati, dan bagian bawahnya ada di sakhrah. Sakhrah itu tuh ya tempat di mana di Masjidil Aqsa ya tempat Nabi naik. Katanya sakhrah itu ada satu batu ya tempat Nabi naik, yang katanya tuh sekarang batunya ngambang itu. Oh, sekarang masih ada penggatu katanya ya. Itu sama orang Bani Israel tuh diumpetin katanya begitu ya. Jadi batunya gede ya, tapi enggak jatuh ke bawah. Ya, tapi naik juga enggak katanya. Diberitakan katanya bahwa batu tersebut katanya pengen ikut ya untuk Isra Mi'rajnya Nabi. Padahal itu Nabi buat pijakan aja tuh. Nah, jadi Nabi naik ke situ, naik ke tangga ya. Maka akhirnya katanya batu tersebut sekalipun berat itu ngambang gitu. Saya belum pernah lihat sih. Dan juga orang-orang yang pergi ke Baitul Maqdis yang sekarang ke Badatur gitu, itu katanya udah nggak nemuin lagi ya. Dulu-dulu katanya masih bisa katanya ya. Jadi fotonya itu tuh ada di atas begitu. Jadi dari atas kira-kira ada 2-3 jengkal lah begitu. Itu ngambang gitu batu tersebut. Karena kalau difoto di bawahnya itu ada jalanan ya. Nah, itu mobil di bawah renggangnya itu tuh ya. Nah, itu bisa kelihatan tuh mobil. Jadi kalau ini batu di atas nih lowong gitu. Kalau ngelihat dari sini ke bawah tuh di sana ada jalanan, mobil bisa lewat. Jadi kalau difoto cekrek begitu, itu mobil lalu lalang kelihatan di situ. Bukti bahwa batu tersebut ngambang jadinya gitu ya. Li'annaha afdalu ma fil masjidi, ya, karena sakhrah itu adalah sesuatu yang paling utama yang ada di dalam masjid ya. Wa hiya minal jannati,
dan ia itu berasal dari surga. Walam taral khalaiqu ahsana minhu, dan belum pernah makhluk melihat yang lebih bagus daripada tangga itu. Lau nazarat ilaihi, ya kalau ia bisa melihat kepadanya. Lahu muraqin muta'addidatin yuqalu lahul mi'raj, ya tangga itu memiliki anak-anak tangga yang banyak yang juga disebut dengan mi'raj namanya, ya. Baik, nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin sur'atal mamalat muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wiyahum min al-syarri wa turabta qulubana quluba mutala'arifin wa hdina wa iyam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.